Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal sedikit untuk recap update kita yang terbaru, pastinya apa yang ditambahkan oleh developer kita dan segala macam. Nah, di sini gue bakal kasih tahu kalian apa saja yang terbaru. Di sini update-nya jujur masih banyak bug ya, yang pastinya memenuhi gameplay kita untuk sekarang. Jadi ya mungkin gue juga akan sekalian untuk bahas beberapa bug yang pastinya ada di game ini. Jadi ya langsung saja kita bakal bahas apa aja update terbarunya. Dan kita bakal mulai dari yang pertama. Let's go. Untuk yang pertama di sini kita bakal bahas untuk update di banner. Udah pasti kita bakal dapat persona baru ya di sini. Jadi gue nggak bakal bahas itu. Tapi di sini yang paling baru itu ada di pojok kiri atas kalian. Di sana ada gambar kepala Valkyrie dengan tanda panah yang melingkar. Nah, jadi di sana merupakan sistem terbaru yang pastinya jujur ini sistem yang tidak diperlukan banget ya sebenarnya. Jadi ini fitur dimana kalian itu bisa melakukan apa ya, kayak semacam perubahan pastinya dengan lebih mudah tanpa harus memencet di bagian sebelah kiri. Jadi kalau dulu itu kita kalau mau ganti banner dari persona ke relik kan kita harus pencet di bagian sebelah kiri. Langsung itu kayak gini kan. Nah, jadi sekarang kalian itu tidak usah kayak gitu lagi. Kalian tinggal pencet di bagian pojok kiri atas ini. Sekarang dia berbentuk kayak tanda pedang dua ya. Nah, ini akan mengikuti sesuai dengan apa yang kalian ingin gacha atau ingin kalian summon. Kalian mau gacha relik ya gambarnya kayak gini coy, kayak pedang gini. Sementara kalau kalian mau ganti ke persona, kalian tinggal pencet aja ini dan yap, dia bakal masuk ke banner persona. Jadi itu aja sih update-nya. Dan memang tidak terlalu apa ya, jujur banget nih, ini update yang nggak penting banget sebenarnya coy. Tapi ya udah, kita terima aja ya update-nya di sini, walaupun jujur banyak bug-nya di sini coy. Dan bug yang paling kelihatan itu adalah saat kalian mencoba untuk gacha di sini coy. Jadi kalau kalian mencoba untuk gacha, biasanya pasti kalian tuh akan menggunakan sistem seperti ini kan. Nah, kalian bakal pencet yes-nya, kemudian nanti kalian bakal keluar lagi kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau kalian melakukan hal seperti itu, nanti dia bakal kayak gini. Nah, dia bakal minta kita untuk menuju ke store. Ini memang gue nggak tahu kenapa alasannya kita itu malah diminta untuk masuk ke shop ya. Jadi ini emang bug atau gimana, gue belum tahu pastinya. Jadi ya kita tungguin aja lah untuk update ke depan apakah ini akan perbaiki atau tidak pastinya. Jadi ya kita lanjut aja langsung ke update yang berikutnya. Untuk yang berikutnya di sini kita bakal bahas update terbaru untuk di shop kita. Yang mana di sini ada update terbaru di monthly store yang kalian bisa dapatkan, dan ini merupakan salah satu yang bagus banget karena sekarang menurut gue update ini akan merubah gameplay kita di Colosseum banget. Sekarang gameplaynya bakal jadi lebih kompetitif sih harusnya ya. Karena kalian bisa lihat ini merupakan tambahan yang diberikan oleh developer kita. Di sini ada tambahan low grade Bonestone Exchange Box. Ini merupakan batu ya yang nanti kalian bisa pakai buat upgrade di Divine Bond. Kemudian di sini ada SP Resonance coy. Ini adalah bahan yang sangat sulit banget untuk dicari dan sekarang dijual oleh developer dengan harga 2.400 Dream Crystal. Dan juga di sini untuk Bonestone SP Link juga ditambahkan oleh developer kita. Yang mana dulu kita cuma bisa beli satu saja, sekarang kita bisa beli lebih, yaitu 5.
ini merupakan update yang sangat bagus banget ya. Karena kita akan lebih dipermudah untuk upgrade di Divine Bond. Dan ini juga akan membuat sistem gameplay di Colosseum kalian akan semakin kompetitif. Karena bakal banyak player yang pastinya memiliki Divine Bond yang hampir maksimum gitu coy. Jadi memang ini bakal jadi update yang sangat bagus dan memang masih sangat worth it untuk kalian kejar ya. Walaupun harus menghabiskan Dream Crystal yang cukup banyak, tapi ini memang bahan yang sangat bagus banget untuk player-player yang sudah main lama alias player late game. Karena gue yakin kalian tuh memang banyak lagi fokus untuk di Colosseum agar bisa dapet Dream Crystal lebih banyak pastinya untuk di harian loginnya setiap hari. Nah, jadi ini merupakan salah satu update yang memang bagus banget. Untuk yang berikutnya di sini, update tambahan yang kita dapatkan itu ada di Cocombine System ya. Dimana kita sekarang mendapatkan yang namanya Cocombine Privilege. Jadi ini merupakan sistem dimana kalian bakal disupport dan bakal meningkatkan dari pendapatan kalian setiap hari pastinya untuk bisa meningkatkan level dari Cocombine System kalian, terutama untuk Muse Sanctuary dan yang lain sebagainya itu bakal lebih cepat untuk naik levelnya. Jadi ini kalian bisa beli dan bakal dapat tambahan support berupa tambahan kristal dan tokennya sebesar 25%, dan juga kalian bakal dapat tambahan privilege untuk di Temple of Libra karena nanti bakal dapat tambahan shop yang kalian bisa beli di sana kalau kalian udah membeli Cocombine Privilege ini. Jadi sebenarnya ini bagi kalian yang memang pengen top up, ini bagus karena akan mempercepat progres kalian untuk meningkatkan sistem Cocombine. Karena jujur saja, setelah kalian masuk di level 30 ke atas untuk Muse Sanctuary-nya, itu buat ningkatin levelnya jadi lebih lama. Karena sebelum level 30 kalian tuh hanya memerlukan sekitar 2 hari untuk naik satu level. Tapi setelah kalian naik di level 30 ke atas, untuk bisa meningkatkan satu levelnya itu kalian memerlukan login sebanyak 3 kali. Ya intinya sih 3 hari lah untuk kalian bisa meningkatkan satu levelnya. Jadi dengan tambahan support ini kalian bakal lebih cepat untuk bisa meningkatkan levelnya. Tidak hanya di Muse Sanctuary ya, tapi di semua yang ada di Cocombine System kita. Untuk yang berikutnya di sini kita mendapatkan beberapa tambahan fitur yang pastinya cukup lumayan. Dimana di sini yang pertama nih, itu ada background music. Jadi untuk update ini sebenarnya gue belum tahu ya apa ini udah update cukup lama atau segala macam. Tapi gue jujur banget karena belum pernah ataupun bisa dibilang sih jarang ya untuk cek di bagian sini. Jadi gue baru tahu sekarang itu ada yang namanya background music. Jadi sekarang kalian bisa ubah untuk musik yang ada di background awal kalian. Kalau memang misalnya bosen dengan lagu yang itu-itu aja, kalian bisa ganti. Di sini ada berapa lagu yang kalian bisa pakai pastinya. Mulai dari berapa tambahan termasuk yang di sini ada di event. Jadi event ini adalah semua musik yang kalian dapatkan pas di event-event sebelumnya yang di limited story coy. Nah, di sini eventnya yang paling terakhir itu adalah di anniversary yang pertama coy. Jadi ini dari anniversary pertama sampai yang terbaru sekarang lah untuk musiknya. Jadi kalian bisa dapatkan semuanya dan kalian bisa taruh di background kalian biar ya nambah suasananya biar lebih beda dikit lah pastinya. Jadi kayak gitu ya. Oke guys, untuk yang berikutnya dan yang terakhir di sini kita akan membahas di sistem bondir. Ini jarang-jarang banget gue bahas pastinya. Namun ya ini merupakan tambahan update pastinya yang kalian bisa dapatkan. Yang mana di sini sekarang untuk beberapa figur karakter itu akan mendapatkan interaksinya. Jadi di sini untuk karakter yang mendapatkan interaksi untuk figur yang ada di depan kalian kayak gini ya. Nah, jadi itu ada si Kelera, Misaki dan juga Alana. Jadi mereka bertiga sekarang udah mendapatkan interaksi terbaru yang kalian bisa, ya mungkin kalau punya skinnya sekarang kan bakal lebih enak pastinya coy. Untuk kalian bisa lihat interaksi dengan menggunakan skin yang kalian sudah gacha. Jadi ini update yang bisa dibilang sih ya lumayan lah untuk kalian. Kalau memang sering-sering ngecek di bondir pastinya
Nah, ini update yang cukup bagus, walaupun nanti kita bakal dapet tambahan yang jauh lebih bagus itu pas di anniversary kita yang keempat. Karena akan ada tambahan lagi untuk di sistem bondir nanti untuk di anniversary kita yang keempat. Jadi ini sistemnya masih belum ditambahkan dan bakal naik seharusnya itu di September. Itu sih yang paling cepat ya pastinya. Dan ya kita bakal tunggu aja untuk update tersebut. Dan jujur sebenarnya masih ada beberapa bug yang menyebalkan ya di sini. Contohnya kayak gini coy untuk bugnya. Untuk bugnya di sini ada di Colosseum ya. Walaupun sebenarnya ada juga bug tambahan lainnya yang mungkin kalian juga akan alami. Tapi ini yang mungkin bisa gue tambahkan saja biar videonya juga nggak terlalu lama ya di sini. Nah, jadi ini adalah bug di Colosseum pastinya. Dan bugnya itu nanti kalau kalian misalnya kayak gini ya. Nah, kalian tuh masuk di Colosseum dan kalian mencoba untuk ngecek untuk history kalian saat ada yang menyerang ataupun mungkin kalian mau lihat gameplay kalian lagi. Nah, jadi sekarang itu masih ada bug di sini. Jadi kalau kalian misalnya mau coba cek history kayak gini, nah itu bakal kayak gini dia, error. Jadi ini memang bug yang pastinya cukup menyebalkan, masih isu ya. Dan nanti kalian bakal langsung diarahkan ke halaman utama lagi buat login. Tapi ya mau gimana pun ini memang masih bug yang pastinya akan segera diselesaikan sama developer. Semoga aja dipercepat progresnya karena memang bug ini masih banyak banget. Dan juga penyakit game ini juga balik lagi ya. Dimana loadingnya jadi lama lagi dan muter-muter lagi pastinya. Jadi itulah kenapa menurut gue memang kayaknya sih next bakal ada update yang besar juga gue harapkan karena memang bugnya masih banyak banget. Nah, jadi ya pembahasan gue sampai sini aja. Terima kasih untuk video ini. Kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan segala macam, langsung jadi kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.